mereka orang selalu menyalahartikan bahwa pemakaman orang-orang apa Ahmadi itu orang-orang yang mengatakan ada pemakaman apa sih namanya fitnahnya itu kuburan surga. Ya. Orang yang mempunyai pengorbanan tinggi pasti orang-orang yang mempunyai pengorbanan tinggi pasti lah ya kan? Biasa. Kalau di Sumbar Padang biasa kuburan kayak ini bagus-bagus. Nah ini pengorbanannya dua. Ini pengorbanan selagi hidup tadi sepertiga dan pengorbanan pas sudah meninggal harta sembilan buat keluarga ya 1% buat agama 10 berarti. Jadi makanya kita hargai mereka. Itu. Nah, ini kayak taman pahlawan kan? Kayak taman pahlawan jadi orang-orang yang punya jasa di dalam penyebaran. Ini adalah pemakaman jemaat Ahmadiyah di Manislor ya. Luar biasa. Ini yang Periano ya? Boleh kalau mau di tengah-tengah dipoto. Nah, mereka ini ada nomor. Oh gitu. Nah, ketika Pas meninggal mereka sudah dikabulkan, ada nomor enggak sebelumnya juga. Kayak saya kan, saya punya apa namanya nomor juga. 32897 nomor saya. Karena saya mengorbankan harta 10 dan nanti ketika saya punya tanah 100 juta, 10 juta buat agama. Wasiat kita ya. Kan 90 juta buat keluarga, 10 juta buat agama. Rata-rata yang di sini itu juga masuk di dalam komunitas donor mata. Oh iya ya. Iya, jadi ya, kita juga mendapatkan rekor muri dari donor mata itu kan. Jadi donor mata itu adalah konsepnya orang mati menghikmati orang hidup. Karena begitu setiap warga Ahmadi yang wafat maka kornea matanya ini diambil. Lalu dapat muri itu kan? Iya, Rekor muri. Jadi kalau Ustaz nomor berapa? Saya yang tadi saya bilang 32897. Nah ini mereka kan ada nomornya. Iya nomor SRTP ya. Ini yang sudah punya nomor itu. Oh iya itu ya. Nah, ada nomornya. Nomor wasiatnya sama nomor SRTP. Jadi kita ini yang sudah mengorbankan itu ada nomor. Saingan sama Sandiago. Kalau Sandiago punya duit, ini punya apa? Kayaknya Sandiago. Nah ini kalau seperti ini ya, ada keturunan berarti orang tuanya sudah Ahmadi. Oh gitu. Ya, ini, kalau saya baru saya bayat maka ini tidak ada nih keturunan. Ini yang bayat ini ya, tahun 85. Berarti sudah generasi kedua ya? Iya, generasi kedua. Ketiga. Ini nomor wasiat. Punya Maya. Enggak. Ditulis nih. Oh mungkin dinamain jalan raya. Sudah saya lapor lahir. Di area jalan mengimani bahwa seluruh apapun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar. Kalau itu tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman misalkan, kita juga percaya sabda itu benar. Jadi insya Allah bahwa kita sangat mencintai Rasulullah SAW. Kemudian kita mengamalkan semua rukun Islam yang 5 juga, kita juga mempercayai rukun iman yang sama. Hanya kalau ada 1-2 masalah perbedaan tentang satu tafsir, yaitu hal yang wajar dalam beragama. Bahkan Rasulullah SAW sendiri kan sudah menyatakan bahwa Islam itu akan terpecah ke dalam 73 golongan dan semuanya Rasulullah katakan Islam gitu. Jadi dan tidak boleh ada yang mengklaim bahwa Islam itu hanya A, Islam itu hanya B. Ya Islam itu kan Rasulullah SAW mengatakan 73 golongan, artinya setiap golongan itu pasti punya ciri khas masing-masing gitu. Dan kita ini bukan Tuhan yang berhak untuk menghakimi orang lain bahwa kamu Islam, kamu bukan, kan tidak begitu. Jangankan kita untuk misalkan Allah menyatakan bahwa dalam beragama saja Allah Ta'ala berikan kebebasan. La ikraha fid din. Kita dalam beragama saja Allah Ta'ala berikan kebebasan. Apalagi dalam berpendapat. Sebetulnya sih mungkin dibandingkan perbedaan, kita malah lebih banyak persamaannya. Kita sama-sama meyakini saya 2003 dengan karunia Allah Ta'ala berhaji ke Baitullah, ke Mekah, tidak ke tempat lain. Ini kan ada kan fitnahan-fitnahan seperti itu, hajinya kadang ke Kadian atau ke Parung katanya. Padahal itu tidak benar sama sekali. Saya haji 2003 itu ke Mekah juga sama. Kawan-kawan saudara yang lain juga sama ke Mekah. Nah ini kitab suci yang kita gunakan sampai saat ini. Sejak saya berada di dalam jamaah ini
tetap Al-Quran. Tidak pernah saya menemukan ada kitab suci lain selain Al-Quran. Bahkan kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk yang paripurna untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Indonesia. Sehingga karena kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk yang paripurna untuk seluruh umat manusia, yang bahasanya itu bukan bahasa Arab, bukan berbahasa Arab, akhirnya kita memiliki satu program untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam 100 bahasa dunia, supaya Al-Quran ini, pesan Al-Quran ini, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran ini, ajaran Al-Quran ini tersampaikan kepada seluruh umat manusia. Masalah mereka mau terima atau tidak kan itu urusan mereka dengan Tuhan ya. Tetapi usaha kita untuk membumikan Al-Quran agar tujuan dari diturunkan Al-Quran sebagai kitab suci umat manusia di akhir zaman itu bisa terwujud, kita terjemahkan ke dalam 100 bahasa. Jadi aneh kalau mengatakan, kan ada ya tuduhan kitab suci Ahmadiyah itu tazkirah. Selama saya berada di jamaah ini sama sekali itu tidak benar, itu fitnah belaka, itu tidak benar sama sekali. Itu mungkin nama kota sebetulnya Lahore itu. Jadi ada orang-orang yang waktu itu mereka memisahkan diri dari jamaah ini, bertempat di Lahore, jadi namanya Ahmadiyah. Lebih ke identitas tempat aja. Ya, identitas tempat, dan mungkin ada beberapa perbedaan pandangan lah dengan jamaah Ahmadiyah yang sebenarnya. Untuk di Ahmadiyah sendiri Pak, kegiatan-kegiatan apa aja sih Pak yang memang